Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman ya, ini baru satu orang. Apa-apa nanti bisa di-share ya, saya rekam. Oke, pertemuan kali ini mengenai akuntansi musyarakah. Ya, akuntansi musyarakah. Jadi musyarakah itu dia hampir sama ya dengan mudharabah, hanya saja bedanya kalau mudharabah itu ada yang pihak pengelola dana, ada pihak yang pemilik dana ya. Nah, kalau di musyarakah itu dia dua-duanya itu pengelola pemilik dana ya. Jadi ada dua atau lebih dari dua yang bersama-sama mencampurkan harta mereka ya untuk mengelola sebuah proyek gitu ya. Untuk mengelola sebuah proyek. Nah, jadi kalau musyarakah itu musyarakah ya. Nah, kalau kemarin kan mudharabah apa namanya sohibul mal dan mudharib ya. Nah, kalau musyarakah itu jadi istilahnya bukan sohibul mal dan mudharib, tapi itu sekutu aktif ya dan sekutu pasif ya. Nah, dia dikatakan sekutu aktif karena dia yang mengelola dan dia juga yang memberikan dana. Kalau di sini sekutu pasif dia hanya memberikan dana ya. Ini hanya dana ya. Hanya dana. Nah, kalau sekutu aktif itu dana dan pengelolaan ya. Nah, jadi nanti seluruh aset untuk mengelola proyek musyarakah itu ngumpulnya di sekutu aktif ya. Nah, ini modal awal untuk mengetahui akuntansinya ya. Nanti sekutu pasif ini akan memberikan dananya baik itu dana kas maupun aset non kas ya. Nah, ini ya, tadi berbeda dengan pembiayaan mudharabah. Nah, ini kalau masyarakat itu bank syariah bersama-sama nasabah menyetorkan harta dana dalam suatu proyek ya. Sementara pada transaksi mudharabah sudah ya. Nah, di sini akan menjadi sekutu aktif adalah nasabah ya. Dan sekutu pasifnya itu adalah bank syariah ya, teman-teman ya. Ini saya ingin menjelaskan secara singkat dulu kalau saya ada keperluan ya. Ini contoh soalnya nih ya. 1 Maret 2009, Bank Syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Bank Syariah menyerahkan kas 200 juta dan mesin sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin 9 juta per unit, sedangkan menurut penilaian wajar adalah 10 juta. Nah, harganya lebih mahal ya. PT Maju menyerahkan keahlian dan dana kas sebesar 200 juta. Pembagian diserahkan pada perbandingan nisbah ya. Dengan bank dengan PT Maju itu 4/60 ya. Atas dasar laba kotor, sedangkan ini gross profit sharing ya. Sedangkan untuk kerugian berdasarkan setoran modal. Mitra aktif PT Maju akan mengakui dan mengukur investasi musyarakah sebagai berikut. Nah, dicatatlah tuh ya. Investasi musyarakah kas 400 juta dapat dari mana? Dapat dari dananya si PT Maju ya dan dari si bank syariah ya. Nah, ini 400 juta itu asal-usulnya dari dana dia sendiri dan dari si sekutu pasif ya. Lalu investasi musyarakah aset non kas
100 juta. 100 juta dapat dari mana tadi itu ya, nilai wajarnya itu 10 juta. Mesinnya ada 10, berarti 10 juta kali 10 dapat 100 juta. Nah, nilai bukunya itu lebih rendah daripada nilai wajar. Artinya apa? Dia untung ya. Kalau nilai wajar itu nilai pasar ya. Misalnya di pasaran 10 juta, didapetin bisa dapat 9 juta. Berarti apa tuh? Si banknya untung ya. Bank untung dapat 10 juta ya. Nah, si ini dapat untung nih ya 10 juta ya. Nah, lalu dana sirkah temporer ini adalah aset dan kas yang diberikan oleh sekutu pasif ya. Aset kasnya berupa 200 juta dan aset non kasnya senilai 90 juta. 90 juta dapat dari mana? Tadi tuh ya nilai bukunya 9 juta dikali 10 ya. Dapatlah 90 juta ya. Nah, lalu kas, dia mengeluarkan kas 200 juta. Untuk apa? Ya untuk proyek itu ya. Untuk sebenarnya masuk ke sini nih ya. Itu masuk ke dalam ini investasi musyarakah kasnya ya. 200 juta ini keluar ke sini dan ada 200 juta lagi dari mana? Sebenarnya dari sini nih ya. 200 juta lagi sebenarnya dari sini. Ya 290 ini terdiri dari kasnya 200 juta dan non kasnya 90 juta ya. Nah, ini untuk mitra aktif ya. Jadi si mitra aktif itu nyatetnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini memang butuh pengulangan ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti setelah UTS mungkin kita akan bahas ini lagi ya, lebih mendalam. Nah, akhir akad dibuatlah ayat jurnalnya ya, yaitu jurnal dibuat adalah dana sirkah temporer ya, debitnya, kreditnya ada utang pada mitra pasif ya. Ketika akhir periode ya, ini dananya belum balik ya, dananya belum balik, belum dikembalikan ya. Nah, berarti ada utang ya. Lalu akuntansi mitra pasif. Nah, mitra pasif itu yang ngasih dananya, ya. Nah, si mitra pasif kan dia apa? Dia ini kan, apa dia punya modal ya. Dia juga ini kan kas kan senilai 200 juta, ya. Investasi masyarakat aset non kasnya tadi 100 juta. Nah, keuntungan tangguhan selisih penilaian aset non kasnya 10 juta, ya. Nah, bedanya apa dengan yang mitra aktif tadi? Bedanya tuh di sini ya. Kalau tadi itu si mitra pasif aktif itu karena semuanya itu ngumpul di dia, maka nilainya lebih tinggi ya, 400 tadi ya. Nah, si mitra pasif ini kan dia cuma ngeluarin aja ya, hanya menyetorkan saja, tapi uangnya tuh asetnya tuh nggak ngumpul di dia ya, ngumpulnya di mana? Di mitra aktif. Nah, sehingga di sinilah dia akan mencatat ya, tidak semuanya ya. Dia mengeluarkan kas senilai 200 juta ya, dan dia juga memberikan aset non kas mesin senilai 90 juta ya. Nah, memang ini masih belum belum paham banget ya teman-teman ya. Jadi intinya yang harus diperhatikan ya teman-teman ya, untuk akuntansi musyarakah ini ada dua pihak atau lebih ya. Kita mungkin ambil contoh dua pihak saja ya. Nah, pihak yang pertama sekutu aktif dan pihak kedua itu adalah sekutu pasif. Nah, pihak sekutu aktif adalah pihak yang mengelola dan juga mengeluarkan uang, dana, ya, mengeluarkan modal juga. Ya, jadi sekutu aktif itu dia mengeluarkan dana, modal, dan juga dia yang mengelola. Sehingga semua dana modal ngumpul di dia, ya, ngumpul. Ya, ya Raju ya. Nah, sehingga semua itu ngumpul di dia, yang ngumpul di sekutu aktif. Nah, ketika dia ngumpul di sekutu aktif, maka otomatis di pencatatan jurnalnya itu jadi banyak ya. Sedangkan pada sekutu pasif ya, pada sekutu pasif dia tidak terkumpul di dia ya, modalnya itu tidak terkumpul di dia. Jadi hanya terkumpul di sekutu aktif, sehingga dia tidak sebanyak sekutu aktif ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ya untuk pertemuan sekarang ini segitu aja dulu ya, atau mungkin boleh nanti kita lanjut lagi teman-teman setelah asar kalau memang teman-teman ada waktu. Ada waktu nggak setelah asar? Saya kayaknya. Kami setelah asar ada mata kuliah Ya offline, udah. Pak. Ya udah, berarti Iya. nanti aja kita lanjut lagi ya. Memang musyarakah ini nanti setelah UTS ya, lebih dalam lagi.
ya mungkin itu dulu teman-teman. UTS musyarakah nggak masuk kok ya, palingan yang masuk ya yang kemarin-kemarin itu ya, pahami aja itu ya persamaan akuntansi ya, itu dasar banget ya. Terus alur-alurnya, jadi memahami akuntansi bank syariah ini awalnya memang dari alur itu ya, alur apa namanya, perbankan itu ya, dari sistem operasional bank syariah itu ya. Jadi dari situ akan ketahuan tuh debit kreditnya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin pertemuan sekarang itu dulu ya, siap-siap UTS pekan depan ya. UTS pekan depan. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.